Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baik ini. Kami mengucap syukur, kami bisa memuji dan menyembah Engkau. Biarlah Engkau menerima semua pujian dan penyembahan yang kami naikkan dengan segenap hati kami. Dan saat ini ketika kami merenungkan kebenaran firman Tuhan, biarlah Roh Kudus tolong kami, untuk kami bisa mengerti kebenaran-Mu Tuhan. Dan agar hidup kami juga, kami baktikan untuk melakukan kebenaran sesuai dengan kehendak-Mu yang Kau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah Yesus Raja. Dari Yohanes pasal 18, ayat 33 sampai 37. Yohanes 18, ayat 33 sampai 37. Kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? kata Pilatus. "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau mulai renungan hari ini dengan bertanya, apakah Yesus Raja bagi Anda? Jika Yesus adalah Raja bagimu, Raja seperti apakah? Dan jika Yesus adalah Raja bagimu, apa dampaknya? Apa konsekuensinya? Apa akibatnya bagi hidupmu? Bagaimana hidupmu berbeda ketika engkau mengatakan Yesus adalah Raja bagimu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sering bernyanyi lagu Yesus Raja. Ada banyak puji-pujian yang mengatakan itu, Yesuslah Raja. Kita bernyanyikan itu dengan suara yang nyaring, dengan musik yang hingar-bingar. Tapi saya pikir kita perlu merenungkan dengan sungguh-sungguh, apakah Yesus sungguh-sungguh adalah Raja bagi kita? Dan untuk membuktikannya bahwa Yesus adalah Raja atau tidak bagi hidup kita, kita hanya bisa melihatnya dengan hidup kita. Dampaknya bagi kita bahwa Yesus itu Raja seperti apa? Kita di Jogja tidak terlalu asing dengan konsep kerajaan, karena Jogja sebenarnya masih sebuah kerajaan, sebuah kesultanan. Kita punya sultan yang memerintah di Jogja. Sehingga orang Jogja mungkin akan mengerti mempunyai raja itu seperti apa. Nah, bagi kita, orang Kristen yang sering menyanyikan lagu Yesus Raja, perlu untuk kita merenungkan ini. Dan untuk merenungkannya, saya mengajak kita untuk melihat percakapan Yesus dengan Pilatus di Yohanes pasal 18 ini. Ini adalah percakapan di gedung pengadilan, Injil Yohanes mengatakan. Jadi, ceritanya Yesus sudah ditangkap oleh para pemimpin agama, dan Yesus sudah diadili di Sanhedrin, majelis ulama, dan Yesus sudah dibawa menghadap ke dua imam besar yang ada waktu itu. Jadi, waktu itu kehidupan rohani di Israel luar biasa, karena mempunyai dua imam besar, padahal hukum Taurat cuma mengatur satu orang imam besar. Nah, Yesus sudah dibawa kepada imam besar Hanas, Yesus sudah dibawa menghadap imam besar Kayafas,
Dan sekarang Yesus dibawa menghadap Pontius Pilatus. Pontius Pilatus ini adalah gubernur atas wilayah Yudea. Dia adalah representasi dari Kaisar Roma di wilayah Yudea. Yesus dibawa oleh para pemimpin agama ke situ karena mereka ingin Yesus dihukum mati. Di Israel waktu itu ada pemimpin-pemimpin agama yang berkuasa karena mereka punya pasukan pengawal bait suci. Mereka berkuasa atas kehidupan rohani umat Israel waktu itu. Mereka berkuasa menentukan siapa yang sesat, siapa yang benar. Dan bagi mereka Yesus ternyata adalah sebuah ancaman. Yesus adalah sebuah ancaman karena Yesus sebenarnya membongkar kemunafikan mereka, menunjukkan betapa mereka mengambil keuntungan dari posisi kepemimpinan mereka secara rohani bagi umat. Yesus ditangkap, dituduh menghujat Allah, dan dia harus dihukum mati. Itu adalah kesimpulan imam besar dan para pemimpin agama. Tetapi mereka tidak bisa menghukum mati Yesus karena mereka waktu itu ada di bawah penjajahan Roma. Dan yang bisa menghukum mati orang hanya pemerintah Roma. Karena itu para pemimpin agama mau meminjam tangan pemerintah Roma untuk membunuh Yesus. Dan dibawalah Yesus ke hadapan Pontius Pilatus untuk diadili dan dijatuhi hukuman mati. Dakwaannya, dakwaan yang berat. Mereka mau Yesus mati. Ketika Pontius Pilatus bertanya kepada para pemimpin agama, orang ini salahnya apa? Para pemimpin agama mengatakan, kalau dia nggak ada salah, kenapa kami bawa ke sini? Dan mereka mengatakan bahwa dia mengaku dirinya raja orang Yahudi. Mengaku sebagai raja orang Yahudi, itu bisa ditafsirkan sebagai pemberontakan, karena Roma hanya mengakui seorang raja, seorang kaisar. Karena itu, para pemimpin agama berharap dengan tuduhan bahwa Yesus mengaku dirinya raja orang Yahudi, Pontius Pilatus mau menghukum mati Yesus. Nah, karena itu kita baca tadi di Yohanes pasal 18 ini, percakapan antara Pontius Pilatus dan Yesus, ini adalah percakapan antara seorang penuntut dengan seorang terdakwa. Yesus terdakwanya, Pontius Pilatus adalah penuntutnya. Kalau di dalam pengadilan sekarang, jaksa penuntut umum, seperti itu ya. Tapi ini gubernur Roma secara langsung mengadili Yesus. Kenapa? Karena yang membawa Yesus juga para pemuka agama Yahudi. Dan pertanyaannya adalah, engkau inikah raja orang Yahudi? Pilatus bertanya kepada Yesus, are you the king of the Jews? Engkau inikah raja orang Yahudi? Pilatus sebenarnya bertanya dengan sinis, dengan menyindir, karena nggak ada raja orang Yahudi. Yang jadi raja adalah Herodes, tapi dia juga boneka. Dia raja yang tunduk kepada kekuasaan Roma. Karena itu Pilatus bertanya, kamu raja orang Yahudi? Ini nih raja orang Yahudi. Sebenarnya secara implisit Pilatus bertanya, kamu mau memberontak terhadap kaisar? Ini pertanyaan yang berbahaya sebenarnya. Karena kalau Yesus mengatakan ya, maka langsung dakwaan itu terbukti. Yesus memang mau memberontak terhadap kaisar. Tapi coba lihat bagaimana Yesus menjawab Pilatus. Yesus menjawab begini, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? Yesus tidak menjawab ya atau tidak. Tapi Yesus membalikkan pertanyaan kepada Pilatus. Yesus bertanya kepada Pilatus, oh, engkau juga mengakui bahwa aku raja? Apakah itu pengakuannya tulus? Atau ada yang bilang? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di awal tadi saya bertanya, apakah Yesus raja bagimu? Ketika engkau bernyanyi, Yesuslah raja, apakah itu hanya sebuah nyanyian? Atau itu keluar dari dalam hatimu? Yesus bertanya ini kepada Pilatus. Kalau saya bertanya ini kepada jemaat, ini adalah pertanyaan sesama orang percaya. Dan saya berharap jawabannya amin dengan teriakan yang keras gitu, bahwa Yesus adalah raja dalam hidup kita. Tapi tadi kan saya bertanya lagi, kalau Yesus sungguh-sungguh raja dalam hidupmu, buktinya mana? Apa akibatnya? Apa yang terlihat dari hidupmu kalau Yesus adalah raja dalam hidupmu? Nah, di gedung pengadilan, Bapak Ibu, Pilatus bertanya kepada Yesus, engkau inikah raja orang Yahudi? Yesus menjawab, itu dari hati atau karena orang bilang seperti itu? Bapak yang dikasihi Tuhan, Pilatus kemudian menjawab lagi dengan sinis, apakah aku seorang Yahudi? Pilatus bilang, aku bukan orang Yahudi.
bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 3 ayat ini, ayat 33 sampai 35 ini, ya kalau kita baca dengan sungguh-sungguh, kita akan tersenyum. Kenapa? Karena ini, saya katakan tadi, adalah seorang penuntut sedang memeriksa terdakwanya. Pilatus sedang memeriksa Yesus dengan dakwaan yang berat. Apakah engkau memberontak terhadap Kaisar? Posisi seorang penuntut, posisi yang lebih tinggi, jelas. Di gambar kita bisa lihat, Yesus terbelenggu, terikat tangannya. Dan Pilatus duduk di kursinya, bertanya kepada Yesus, engkau inikah raja orang Yahudi? Tapi, percakapannya kemudian berubah dengan jawaban Yesus. Ketika Yesus mengatakan, itu dari hati atau orang yang bilang? Pilatus menjawab, aku bukan orang Yahudi. Ayat 35 ini, Pilatus sebenarnya mengatakan, aku nggak ada urusannya dengan kalian. Kamu raja orang Yahudi atau bukan, aku gubernur Roma. Aku yang berkuasa di sini. Aku nggak ada urusannya dengan kalian mau siapa raja atau tidak, yang penting aku yang berkuasa. Dan Pilatus mengatakan, yang mendakwa kamu, bangsamu sendiri. Bukan orang sembarangan dari bangsamu yang mendakwamu. Imam-imam kepala. Mereka yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Jadi Pilatus menunjukkan kepada Yesus bahwa ini sebenarnya adalah urusan orang Yahudi. Bagi Pilatus, persoalannya hanyalah kalau Yesus melawan Kaisar. Dan ketika Pilatus bertanya, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus bilang, engkau juga mau mengakuinya. Yesus bilang, itu bukan urusanku. Kalau kita bisa memahami kondisi ini, kita bisa lihat ketika Pilatus bertanya, apakah yang telah engkau perbuat? Pilatus sebenarnya melihat bahwa Yesus tidak ada salahnya. Dengan jawaban Yesus ini, dan kemudian respon Pilatus, pengadilannya sudah selesai sebenarnya. Yesus itu nggak ada salahnya. Yesus itu tidak melawan Kaisar. Yesus membalikkan pertanyaan Pilatus dengan begitu luar biasanya, sehingga Pilatus melihat, oh, orang ini bukan mau melawan Roma. Orang ini hanya ribut dengan orang Yahudi. Orang ini hanya ribut dengan para pemimpin agama Yahudi. Seorang Yahudi yang lagi sial, lagi apes karena berhadapan dengan para pemimpin agama yang berangasan. Ya, itu Pilatus tanya, apakah yang telah engkau perbuat? Kamu lakukan apa dengan orang-orang Yahudi itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus memang tidak punya urusannya dengan pemerintah Roma. Yesus memang datang ke dunia ini bukan urusannya untuk urusan politik atau militer atau kekuasaan. Yesus datang ke dunia ini, misinya adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa, menjadi Mesias, juru selamat yang membebaskan manusia dari belenggu dosa. Dia adalah raja. Karena itu Yesus tidak pernah membantah ketika orang mengatakan, engkaukah raja? Dia tidak pernah mengatakan tidak. Dan Yesus menjawab Pilatus lagi, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, tetapi kerajaanku bukan dari sini. Yesus mengatakan ini kepada Pilatus untuk menegaskan, aku bukan ancaman bagi Roma. Aku bukan ancaman terhadap kekuasaanmu, kekuasaan yang Pilatus pikir dia punya. Dan Yesus mengatakan, kalau aku urusanku di dunia ini, hamba-hambaku akan melawan. Secara implisit Yesus mengatakan juga, aku memang raja, aku punya hamba-hamba, aku punya pengikut. Tapi urusanku bukan soal dunia ini. Yesus memang hanya punya 12 orang murid yang kita tahu, tapi pengikut Yesus banyak sekali. Kalau kita baca Injil, kita tahu kemanapun Yesus pergi, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dan pengaruh Yesus di seluruh wilayah Yudea itu besar sekali. Bahkan sampai kota-kota di sekitar Yudea. Orang-orang bukan Yahudi pun datang. Bahkan ada perwira-perwira Roma yang juga datang kepada Yesus dan menjadi percaya. Jadi pengaruh Yesus besar sekali. Kalau Yesus mau memakai pengaruhnya itu untuk menggerakkan suatu aksi secara duniawi, bisa. Ketika Yesus ditangkap juga, Yesus menenangkan Petrus
yang menghunus pedangnya dan memotong telinga Malkus, hamba imam besar. Kita sering terkecoh dengan kata hamba imam besar. Hamba imam besar, Malkus itu bukan orang sembarangan. Kalau kata hamba itu mungkin kita pikir dia pembantunya imam besar, ikut-ikutan pergi nangkap Yesus. Apa urusannya pembantunya imam besar, kosternya imam besar ikut nangkap Yesus? Malkus itu ibaratnya sekarang ajudannya imam besar. Pasukannya datang untuk menangkap Yesus, dia ada di depan. Dan di sekitar dia ada pengawal-pengawal. Bahwa Petrus bisa menerobos dan memotong telinganya, itu menunjukkan lumayan murid-murid Yesus ini, kemampuan bertarungnya. Jadi kalau misalnya Yesus mau menggerakkan pengikutnya untuk memberontak, itu bisa terjadi. Dan akan terjadi keributan yang luar biasa, keributan yang besar. Karena dikatakan juga bahwa banyak pengikut Yesus itu dari orang Zelot. Katakan bahwa mereka kemudian menjadi kecewa karena Yesus ternyata tidak mau memimpin pergerakan secara fisik. Jadi Yesus katakan kepada Pilatus, "Aku bukan urusanku dengan kerajaanmu." Dan ketika Petrus memotong telinga Malkus, Yesus pasang lagi telinganya dan memarahi Petrus. "Sarungkan pedangmu. Barang siapa yang menghunus pedangnya akan mati oleh pedang." Yesus juga memperingatkan, kalau Yesus mau, ada pasukan malaikat yang bisa turun dan membela Yesus. Tapi bukan itu. Bukan itu tujuannya datang ke dunia ini. Bukan itu dia hadir di dunia ini. Dia bukan datang untuk bikin keributan secara politik. Dia datang untuk menjadi tebusan bagi umat manusia yang berdosa. Nah, karena itu Yesus mengatakan kepada Pilatus, "Kerajaanku bukan dari sini. Kerajaanku bukan dari sini." Baru yang dikasihi Tuhan, kita bisa lihat bagaimana pengadilan ini berlangsung. Pilatus dengan posisinya sebagai gubernur, dia merasa berkuasa, mengadili seorang tukang kayu dari Nazaret yang punya pengaruh besar di Yudea. Dia mengadili sebagai penuntut yang mau menjatuhkan hukuman terhadap seorang terdakwa. Tapi Yesus berdiri di depan Pilatus bukan sebagai terdakwa. Yesus berdiri di depan Pilatus sebagai raja yang datang ke dunia ini. Yesus berdiri di hadapan Pilatus sebagai seorang yang mempunyai kekuasaan juga. Dan dia menunjukkan kepada Pilatus siapa dia. Kita lihat ayat berikutnya. Pilatus menegaskan lagi pertanyaannya. "Jadi engkau adalah raja?" "Oh betul, engkau raja." "So you are a king?" Jadi engkau mengaku bahwa engkau adalah raja. Dan Yesus mengatakan, "You said so." Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran, mendengarkan suaraku. Ayat 38a, kalau kita baca selanjutnya, Pilatus tanya, "Jadi apakah kebenaran?" Yesus mengatakan kepada Pilatus, "Aku dilahirkan dan aku datang ke dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran." Yesus mengatakan, "Aku raja, tapi raja kebenaran, the king of truth." Setiap orang yang berasal dari kebenaran mengikuti aku. Kerajaanku adalah kerajaan kebenaran. Kata truth, kebenaran, ini banyak sekali dipakai di Injil Yohanes. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Yesus menegaskan kepada Pilatus, "Aku raja seperti apa?" Pilatus di ayat 36 memeriksa sekali lagi, "Jadi engkau adalah raja?" Tapi nada di ayat 36 tidak lagi nada, "Jadi engkau mau melawan kaisar?" Itu adalah pertanyaan, "Oh, engkau raja?" Dan Yesus menjelaskan, "Aku raja yang seperti ini." Makanya wajar kalau kemudian di ayat 38 Pilatus bertanya, apakah kebenaran itu? Bagi Pilatus dan kebanyakan politisi, kekuasaan adalah tujuan berpolitik. Itu sebenarnya keliru katanya. Kekuasaan nggak boleh jadi tujuan berpolitik. Kekuasaan adalah alat untuk melayani.
Kalau kampanye kan ngomong seperti itu. Tapi sebenarnya kita melihat banyak politisi berkarir politik untuk mendapatkan kekuasaan. Dapat kekuasaan dulu, nanti setelah itu baru melayani. Tapi kenyataannya banyak politisi setelah mendapat kekuasaan, perjuangannya berikutnya bukan untuk melayani, tapi perjuangan berikutnya adalah mempertahankan kekuasaan. Sampai kapan? Sampai mati, sampai selama-lamanya. Kapan melayaninya? Baru yang dikasih, tapi saya bukan sedang menyampaikan khotbah tentang politik hari ini. Saya mau menunjukkan begini, bagaimana berbedanya konsep kerajaan bagi Yesus dan konsep kerajaan bagi Pilatus. Pilatus berpikir raja itu adalah penguasa dan kekuasaannya harus dipertahankan di dunia ini. Dipertahankan dengan cara apa? Dengan cara menyingkirkan pemberontak-pemberontak, meredakan pemberontakan dan menstabilkan kekuasaan dengan apapun caranya. Dengan membuat kesejahteraan bagi rakyat, mengusahakan kesejahteraan bagi rakyat, rakyat tidak akan memberontak. Dengan menghajar orang-orang yang melawan, yang bandel. Itu beberapa cara untuk mempertahankan kekuasaan. Dan itu yang dipahami oleh Pilatus. Dan itu yang sedang Pilatus lakukan di gedung pengadilan, Praetorium ini. Pilatus sedang mengadili Yesus untuk memastikan bahwa dia bukan ancaman terhadap kekuasaan Roma. Dan Yesus bicara hal yang berbeda pada Pilatus. Kerajaan Yesus bukan soal kekuasaan di dunia ini. Kerajaan Yesus adalah soal kebenaran. Yesus tidak perlu memakai cara-cara kekerasan untuk menegakkan kekuasaannya. Kenapa? Karena kerajaannya adalah kerajaan kebenaran, maka setiap orang yang berasal dari kebenaran, setiap orang yang mengenali kebenaran di dalam Yesus, akan datang kepada Yesus. Haleluya. Bapak bisa paham? Ketika kita ingin menguasai, ketika kita ingin berpengaruh, ketika kita ingin dikenal, ketika kita ingin dihormati, ketika kita ingin mengendalikan, apa yang kita lakukan? Ada banyak tips dan trik, ada banyak metode yang diajarkan. Tapi Yesus hari ini di hadapan pengadilan Pilatus, Yesus menunjukkan bahwa urusannya bukan urusan kekuasaan di dunia. Dan kerajaan Yesus adalah kerajaan kebenaran. Oleh karena itu tips dan trik yang diperlukan Yesus hanya satu. Menghidupi kebenaran itu. Dan setiap orang yang mengenali kebenaran di dalam Yesus akan datang kepadanya. Haleluya. Karena itu silakan Pilatus melanjutkan dengan kekuasaannya sebagai gubernur Roma. Yesus tidak ada urusannya dengan itu. Dan Pilatus kemudian mulai mikir, oh, apakah kebenaran itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa refleksinya bagi kita? Ketika membaca ini, ketika merenungkan ini, apa yang bisa kita tarik? Saya kembali lagi pertanyaan di awal. Apakah Yesus raja bagi hidupmu? Kalau engkau katakan Yesus adalah raja bagimu, raja seperti apa? Kalau engkau katakan Yesus adalah raja bagi hidupmu, apa pemahamanmu tentang kerajaannya Yesus? Dan kita hanya bisa membuktikan bahwa kita sudah mengenal Yesus sebagai raja kebenaran. Kalau kita sudah mengerti kerajaan Yesus adalah kerajaan kebenaran, kita hanya bisa membuktikan itu dengan hidup kita. Bagaimana kita menjalankan hidup kita sebagai pengikut Yesus Sang Raja. Yesus bukan raja biasa. Dia adalah raja yang menjadi hamba, the servant king. Di dalam Injil ada banyak atribut yang dikenakan kepada Yesus dan raja hanya salah satunya. Kenapa? Karena Yesus banyak bicara soal melayani dan berkorban. Kerajaan Yesus adalah kerajaan kebenaran. Dan apa yang Yesus katakan adalah kebenaran. Dan Yesus adalah kebenaran itu. Karena itu kita datang kepadanya. Ketika kita mengaku diri kita Kristen, kita menyambut salib. Dan berjalan bersama Yesus adalah berjalan memikul salib. Minggu yang lalu kita bahas tentang permulaan penderitaan, permulaan sakit bersalin. Ketika menjadi pengikut Kristus, murid-murid harus siap menderita. Dan penderitaannya itu hebat.
Kita pun tidak lebih baik dari murid-murid. Kita tidak lebih istimewa dari murid-murid. Kita pun harus siap mengalami kesukaran ketika kita mengikuti Yesus. Dan banyak orang kemudian protes dan nggak mau dengar khotbah yang bicara tentang kesukaran. Maunya khotbah yang bicara tentang berkat. Tapi, kalau kita masih menerima salib sebagai lambang kekristenan, kita tidak boleh membuang pembahasan tentang memikul salib sebagai pengikut Yesus. Tapi Yesus mengatakan itu hanya permulaan sakit bersalin. Sakit bersalin sakit sekali. Tapi tidak ada sakit bersalin yang berlangsung lebih dari 1 hari katanya. Dan setelah sakit bersalin ada kelahiran, ada sukacita, ada kemuliaan. Kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dipanggil untuk melayani pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Dan kita melayani Yesus, Raja kebenaran, Raja segala raja, Raja yang melayani, Raja yang memberi dirinya mati di kayu salib, menjadi tebusan bagi kita semua. Oleh karena itu ketika kita menjadikan Yesus Raja kita, hidup kita harusnya menunjukkan kepada dunia bahwa kita memang mengikuti prinsip kerajaan Yesus. Prinsip kerajaan Yesus, hukum yang terutama, kita udah bahas juga kan. Mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan kita. Mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Itu konstitusinya kerajaan Allah. Bagaimana kita sebagai pengikut Yesus menaati hukum yang terutama itu? Bagaimana kita sebagai pengikut Yesus menghidupi kebenaran yang diteladankan Yesus bagi kita? Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah Yesus Rajamu? Tunjukkan, buktikan. Bukan hanya dengan nyanyian, tapi dengan hidupmu. Yesuslah Raja. Ketika kita bekerja, ketika kita berbisnis, ketika kita belajar, ketika kita melakukan apa saja, kita melakukannya sebagai pengikut Raja kebenaran itu. Dunia bisa membenci kita, dunia bisa menganiaya kita karena berpikir kita mengancam kekuasaan mereka. Kita tidak berurusan dengan itu. Tapi bagaimana dengan politisi Kristen, Pak? Politisi Kristen, tanya dulu, how Christian are you? Seberapa Kristenkah engkau? Kalau engkau sungguh-sungguh Kristen, engkau mengerti prinsip ini. Kalau engkau sungguh-sungguh pengikut Yesus, mengerti prinsip ini. Bahwa kekuasaan itu memang untuk melayani. Dan bukan hanya jargon politik. Ketika berjuang untuk mendapatkan kekuasaan, berjuanglah dalam kebenaran. Dan ketika sudah mendapatkan kekuasaan, jangan sibuk mempertahankan kekuasaan itu, tapi sibuklah melayani. Karena setiap orang yang berasal dari kebenaran akan datang kepada kebenaran. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya akan akhiri dengan ini. Renungkan kembali. Yesus sebagai Raja dalam hidupmu. Dan mulailah hidupi kebenaran itu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami. Roh Kudus, tolong kami. Bila ketika kami mau menghidupi kebenaran-Mu, kami diberikan kekuatan, kami diberikan kemampuan, sehingga hidup kami sungguh-sungguh mencerminkan Yesus, Raja kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil sajak aku nderek Gusti. Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Jika Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu bisa mendukung pelayanan kami dengan memberikan like dan subscribe pada channel kami. Dan Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan untuk gereja lewat rekening yang ada di layar. Kita memberi dengan sukacita, kita memberi dengan rela, dan semua persembahan dipakai untuk kerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum memberi persembahan kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang membawa persembahan kami datang membawa dengan sukacita, kami datang membawanya dengan rela ya Tuhan. Karena kami sadar
Berapapun yang kami bisa berikan kepada Tuhan tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan berikan bagi kami. Lalu terimalah persembahan yang kami berikan ini Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah pekerjaan Tuhan semakin diperluas lewat persembahan yang kami berikan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Gusti